Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu sekalian, Mang Cek Bicek sanak jigon tetanggo yang lagi ngawasi kami, lagi nonton kami di podcast Bakso Palembang TPI Sumatera Selatan. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat dan yang pasti happy lah ya. Campur bahasa Inggris gitu. Happy. Kita hari ini menggali bakso bingen. Nah, melewat naskah kuno. Jadi dua variabel kita hari ini, bakso bingen sama dengan naskah kuno. Selama ini kita pakai bakso sehari-hari, bakso Palembang, dan alhamdulillah bakso Palembang ini pacak dimengerti untuk warga Sumatera Selatan. Tapi di balik naskah kuno banyak lagi yang harus digali. Nah, itulah jadi judul kami, yakni menggali bakso bingen lewat naskah kuno. Dan alhamdulillah kita kedatangan pakarnya, ya wong Palembang juga nih, ya Dr. Nyimas Umi Kalsum M.Hum. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami manggil Cek ya? Iya. Wong Palembang soalnya. Wong Palembang. Beliau ini juga adalah dosen dan kepala perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang ya. Oke, jadi banyak dekat dengan buku-buku, bukan buku. Jangan lupa tadi filolog. Oh iya, beliau ini filolog. Filolog itu apa, Cek? Ilmu cinta tulisan, tapi lebih pada ilmu cinta naskah. Naskah, ilmu yang mengkaji tentang naskah kuno yang ditulis dengan tangan. Nah, jadi naskah kuno ilmunya ini filologi itu ya, tapi uangnya disebut filolog. Filolog ya. Baik, Cek, kita langsung baik. Ini kan bakso bingen. Bakso bingen. Kalau ngomong bingen itu artinya jadul, artinya lamo, artinya ya yang zaman bahola lah itu nah. Kira-kira bakso bingen apa yang pacak digali di naskah kuno ini? Di naskah kuno ini banyak sekali sebenarnya. Kita kategorikan dulu. Jadi bakso bingen ini banyak, Cek. Kak Cek, jadi bakso bingen itu ada bakso Melayu kuno, ada bakso Melayu Palembang. Nah, bakso Melayu Sumsel itu banyak juga kategorinya. Jadi kita bedakan jenis-jenis tadi. Karena periode, ya, periodisasi. Jadi kalau bakso bingen kita nak sebut ke bakso bingen Palembang, Melayu berarti kan ya. Jadi bahasa Melayu Palembang yang digunakan di dalam naskah. Karena kita mengkaji naskah kuno. Jadi, apa baik yang dipakai di dalam naskah kuno itu bahasanya. Aksaranya apa, bahasanya apa. Karena naskah kuno ini adalah naskah yang ditulis dengan tangan, yang disebut naskah itu. Yang usianya 50 tahun ke pojok. Nah, mau setengah abad. Jadi yang namanya 50 tahun ke pojok setengah abad. Nah, isinya apa baik bermacam-macam. Jadi kalau kita mengangkat bahasa itu baca dulu naskahnya apa dia. Baca dulu naskahnya. Nah, jadi ada beberapa naskah ini yang kita baca tulisannya nih Jawi. Nah, Jawi itu, Cek, kita kenal dengan, kalau kita biasa familiar mungkin zaman Kak Cek dulu Arab Melayu. Arab Gondol dulu. Ya. Karena masa periode saya itu waktu saya SD pernah belajar Arab Gondol. Zaman SD itu belajar ya. Nulis. Sekarang masih dipakai kitab kuning kalau masih. Itu tapi untuk sekolah-sekolah yang agama santren ya. Dekat lagi di umum dipelajari. Iya, benar, dekat lagi umum. Dulu kita sekolah madrasah ada pelajaran Arab Gondol ini di Palembang ini kan. Namun saat ini tidak lagi dipelajari. Nah, jadi bahasanya apa? Bahasanya bahasa Palembang. Nah, cak mana bahasa Palembang itu? Nah, jadi kan macam-macam. Jadi sepanjang yang saya baca beberapa naskah yang ada di Palembang ini, khususnya Kesultanan Palembang ya. Kemudian ada koleksinya Ustadz Andi, Kemas Andi Saripudin, itu ada naskah judulnya Tuhfatul Roghibin juga ada. Itu ada naskah yang di dalamnya itu ada bahasa, ada kata-kata enggut. Enggut. Nah, masih kenal, Cak enggut. Nah, ada di dalam kata-kata Palembang bingen itu masih ada ditulis dalam naskah. Nah, ternyata cetonian naskah ini naskah Palembang. Naskah Palembang. Misalnya enggut lah, hujan kame masih nak begitulah. Walaupun. Ya, itu artinya. Itu kan. Jadi ada juga yang kata-katanya tuh disebut
suri. Suri. Nah, suri. Sisir. Suri kerap itu. Nah, suri kerap untuk mitennya Budak zaman mek ni hari. Kalau kan? Nyainya ngomong mbak ke suri. Suri dulu rambut tu nak, Cong. Dia nyai ni. Iya. Suri. Tahu tak tu? Suri tu kalau pakai suri ke miten ni putu di antara lawang. Pintu maksudnya. Pacak cetak. Suri tu sisir. Suri nah, tu. jadi zaman dahulu tu ada kato-kato ini tadi, kato-kato bikin bahasa Palembang tadi. Itu ada dalam naskah. Nah, ada. Dia omong ke jadi ada nyuri. Gitu kan? Ada juga yang disebut di situ mana tadi ada beberapa juga yang kalimat bahasa-bahasa yang lainnya yang pada umumnya. Ya ada sampel dalam naskah Sultan ya. Koleksi Kesultanan. Mungkin bahasa ini tidak baku lagi. Bang Cek ya, Bang Cek Bicek ini di Palembang anget kan. Kita baca. Adapun tatkala zaman itu Palembang adalah negeri yang makmur, penuh dengan segala kebesaran. Adalah seorang raja yang sangat adil, yang tiada lalai pada hukum syara. Segala orang besar-besar dan hulu balang pun berbuat bakti kepadanya. Maka tatkala datang orang dari tanah seberang, tiadalah mereka diperkenankan masuk melainkan dengan seizin raja. Nah, itu kan tidak do populer ya bahasanya. Kali disebutlah kita buat terjemahan populernya pada masa itu. Adapun tatkala zaman itu kan bahasa Palembang Melayu punanya ya. Palembang adalah ini kan Palembang adalah negeri. Palembang adalah negeri yang makmur penuh kebesaran. Yo masih sama lah ya. Tapi ada seorang raja yang sangat adil. Ini lebih lugas ya, diterjemahkan. Jadi seperti itu Mang Cek. Bahasanya itu zaman dulu bahasa dalam naskah itu yo belum ada seperti yang EYD sekarang, ejaan yang disempurnakan ya. Masih mengatur kepada bahasa Melayu yang lama. Kayak itu. Jadi kita menggali untuk apa kita nulis menggali bahasa Bingen ini tadi. Nah, dengan kita nemukan suri kita identifikasi, enggot kita identifikasi, kita klasifikasi. Ini kata kerja, ini kata benda. Ternyata ini perlu. Karena biar apa? Generasi saat ini yang tidak mengenal lagi bahasa itu biar baca tahu. Ya. Aku pernah di melok seminar sehari yang diadu ke Balai Bahasa Nasional di Palembang nih lah. Mengumpul ke bahasa-bahasa Palembang yang lama Bingen itu. Ternyata bermunculan kalau. Jadi peserta itu mengungkap dengan kata-kata yang ini akhirnya dicatat kalau itu akan untuk dirumuskan di Balai Bahasa Nasional waktu itu kan. Bagus kan? Dirumuskan dan akan menjadi kamus itu loh. Nah, tadi ngomong Ustadz Andi ya. Ustadz Kemas Andi Sarubunnya. Ini kami udah berapa kali ke tempat dia. Banyak itu naskah kuno. Walaupun kondisinya sudah pacak patah dewek karena lah kertasnya zaman Bingen, tapi nilai sejarahnya. Kabarnya bukan dari Palembang ke sana. Ngobrol dengan dia dari Malaysia datang, dari Riau datang. Nak nyari ngejar naskah kuno tadi. Kalau Cik Umi dapat dari mana? Nah, naskah kita. Naskah yang kami punya ini, yang Cik Umi punya ini dari buyut. Ada juga beberapa koleksi kami punya buyut. Jadi buyut tuh dulu rumah kami tuh di Jaya Laksana, Tiga Ulu. Jangan besar gitu nih. Iya, jangan ya Cek. Itu Tanggo Siput. Nah, Miki kan Tanggo Siput kan. Agak dari Jaya Laksana tuh. Udah jauh dari situ ke sana dikit, Tanggo Siput. Iya. Mikir cek deh. Kayak dulu, mikir kan jangan-jangan memang besar nih. Memang besar nih ya memang. Masih ada mamang situ. Iya. Kami masih ada di situ. Nah, jadi rumah besar di Jaya Laksana itu rumah buyut kan. Jadi di situ dulu banyak simpan naskah. Satu gerobok. Segerobok Palembang itu ya. Di kitab-kitab ini tadi. Juang kitab-kitab namanya. Padahal naskah-naskah kuno. Pas kita buka, waktu itu aku kuliah S2. Nah, jengok kataku, "Nyai, ini apa Nyai?" Udah Nyai kan. Atau, "Bicek, ini apa Bicek?" "Oh, jangan, itu Bang Lamo yang kau buka." Bang Lamo yang dibuka. Kayak usah katanya. Jadi cerita itu pas kita lah ini kan banyak nilai isinya. Dah ilmu kan.
Bengkula kita searching di ini kan sekolahnya tuh apa. Iya. Akhirnya aku tuh lanjut ke bidang ini. Oh, jadi awal Jadi ketertarikan. awal ketertarikan. Awal sukonya tuh ini ngapo. Oh, itu. Jadi ada cerita. Ada cerita. Ada muasalnya. Jangan sampai ini terbengkalai. Kendak Ya. tadi kan. Ya. Sampai kakak tuh untuk apa kau kuliah bidang ini nih. Iya. Katik ininya kan. Iya. Nah, katik Guno kata Iya. dia. Tapi uang mana-mana uang Jepang Iya. ke sini. Iya, iya. Uang Belanda ke sini. Iya. Ngapo? Melusuri Melusuri sejarah. sejarah. Kan kita yang punyanya kita udah tahu sih. Sayang sekali kan. Nang Cek yo, sayang sekali itu. Jadi kita harus menjaga, melestarikannya karena nilai-nilai yang terdapat di dalam naskah ini masih sangat relevan, Nang Cek. Oh. Jadi relevan isinya. Mm. Ada yang tentang mitigasi bencana, ada tentang astronomi, ada juga tentang pengobatan. Nah, pengobatan ini banyak sekali. Oh. Naskah obat-obatan. Iya ya. Apalagi yang dari uluan itu naskah obat-obatan ini obat sakit perut. Cak mana kalau yang Palembang ini ada naskah koleksinya Ustadz Andi itu menentukan jenis kelamin bayi, laki-laki, lanang, po betina. Nah, Waktu kehamilan ya. waktu di kehamilan. Zaman dulu kan tak kate USG. Iya. Nah, Ada cak botol itu memeriksa. tidak, tapi di dalam naskah disebut ke ditaruh kutu si ibu. Ditaruh kutu. Kutu ibu itu ditaruh di perut yang perut dia. Oh. Gek dia kutu itu lari kemana? Ke kanan apa ke kiri? Oh. Nah itu jadi cara USG zaman Itu sinyal itu. Nah itu Sinyal itu. Nah kan budak zaman bingin ada, budak zaman sekarang nggak tahu kan kutu dia baca menunjuk. Iya, nunjuk ke indikasi. ini lanang, ini betino. Nah untuk jelasnya kita baca lagi naskahnya. Nah, ini luar biasa ilmu udah pacak digali melalui naskah kuno. Iya. Dan itu juga kadang-kadang kenapa apa itu kan Melayu ini kan juga ngambil adopsi atau turunan dari ilmunya dari Al-Qur'an kan gitu ya. Kitab-kitab agama Iya, juga Jawi yang mereka kembangkan oleh wong wingen dulu ya. Iya, aksaranya tadi. Aksaranya tadi dan itu jangan sampai tidak dilestari ke Iya. atau hancur. Yang ku sayang tuh pernah ku ngawasi di kitabnya tadi. Lah sudah ada yang pecah, ada yang patah karena apa kertas ini kan ada masalah. Rapuh. Sementara kalau di reper udah bagus kan. Iya. Nah, enggak tahu lah mau cara jo anunya. Nah ini adalah kami promosi dikit ya. Iya, boleh. Nah jadi promosi dikit. Alhamdulillah kami sampai saat ini mendigitalisasikan. Nah mendigitalisasikan naskah kuno, kemudian memasukkannya ke dalam website. pusakosumsel.com. Jadi sumsel.com. Jadi koleksi naskah-naskah Sumatera Selatan, khususnya Palembang khususnya ya. Umumnya Sumsel, khususnya Palembang itu kami simpan di situ yang masyarakat luas bisa baca. Jadi itu adalah salah satu upaya pelestarian naskah. Ya, itu benda pusako sudah. Benda pusako. Ya, jadi kalau tidak didigital ke, agak takutnya lenget. Nah, mana lenget tuh hancur lebu, apa boleh buat ya. Sayangnya lupa pula bahwa ini adalah hasil digital ya sebenarnya ya. Hasil nggak bisa ditampilkan ya, sayangnya bisa ya. Kita selip lagi. Iya. Jadi hasil digital. Iya. Jadilah coklat-coklat, agak-agak coklat tua. Tapi jangan salah Mang Cek. Jadi naskah ini juga karena bernilai harganya banyak uang juga yang melakukan penipuan. Kertas baru disiram teh, jebol lagi. Nah, bernilai harga. Masih ada tuh lah pikiran masih ada itu juga. Padahal nilai kemurnian tuh nilai keasliannya ya itu yang apa adanya ya. Tadi perlu menggali bahasa tapi perlu nian. Nah, kalau kita jingok sekarang ini kan pergaulan anak muda sekarang bahasa Palembang tuh sudah mulai khususnya sudah banyak tergerus ya. Karena sumbernya mungkin agak tapi aku jujur ada dulur di Jakarta ada teman karena dia tuh lama pindah dari tahun lama lah dari 70 itu. Sehari-harinya pakai bahasa Palembang. Jadi ngelotok bahasa Palembang. Di asal keluar dari rumah baru bahasa Indonesia, tapi di rumah itu dibiasakan harus bahasa Palembang.
Jadi kalau ketemu lah ngelotok lah dia kalau gitu. Hebat gitu. Ya local wisdom kan harus dimunculkan. Iya. Harus kita tunjuk ke bahwa aku nih dari Palembang. Iya. Dan orang-orang yang merantau justru lebih ngelotok. Iya. Nah, kalau sekarang ini kan memang era seperti ini yang harus ya ada baca kita adaptif lah ya, dengan kondisi. Nah, dari naskah kuno itu selain itu bahasa, selain apalagi tadi sejarah, kemudian juga kehidupan dan sebagainya, itu tuh zaman Bingen tuh rata-rata mereka menulis tuh berdasarkan fakta atau apa ya yang menulis itu zaman dulu tuh mereka yang menghadapi kan. Nah jadi ketika belajar dengan seorang ustadz atau syekh lah ya, ulama, mereka salin ulang. Ada juga fakta cak obat-obatan kan. Sakit perut kita ada beberapa naskah yang saya baca itu yang dibaca itu pakai apa? Daun mengkudu. Nah, daun mengkudu. Jadi cak mana ya bahasa itu lupa saya. Intinya gini, daun mengkudu dilayur ke bahasa Palembang itu layur ke, tempel ke di perut budak, di perut budak yang kembung. Nah, dilayur ke, ditempel ke. Layur ke. Aku ingat waktu aku punya anak bayi dulu, kata makku, panas ke daun mengkudu tuh, pakai api kompor, hidup kompor, kau ini kena jangan motong. Iya, di kibas-kibas. Nah, di pucuknya tuh ya. Nah, dilayur ke. Iya. Tempel ke pakai ke guritan. Ngembek uapnya Pak. Nah, iya. Uapnya. Biar ada kembung. Ya? Itu. Jadi itu. Nah, ketika aku temu ke naskah itu, baca layur ke. Nah, bahasa Palembang lah. Iya. Awalnya apa? Liur. Wah, kan bahasa Melayu Iya. Nah, bahasa Arab Jawi kan. Lah, pasnya perut. Oh, layur. Pas Palembang nih layur. Karena kita orang Palembang ya kita paham. Iya. Yang ditulis itu apa? Iya. Perut, kembung. Nah, kalau kita lah terbiasa dengan tradisi nempel ke daun mengkudu tadi, nah ada naskahnya. Nah, layur ke, ini layur ke. Untung orang Palembang ngerti tulisan layur. Kalau orang Inggris layar itu. Layar. Liur apa ini ya? Layar lain lagi artinya. Iya. Cak Bang Cak. Artinya bahwa zaman Bingen itu tidak jauh dari masuk angin. Iya, Budak masuk bayi itu kan angin. paling Iya. mudah masuk angin. Asal Iya. ditempel ke Kalau zaman mah ini kalau budak bayi mohon maaf ya, tempel ke yang galak plester kalau lagi iya. pusat, ternyata turunan zaman dulu tuh lubang pusat tuh pacak masuk ke angin. Iya. Ya, artinya zaman Bingen tuh pengobatan dan sebagainya tidak ada banyak mengenal obat-obatan. Obatan kimia. Dan ternyata alhamdulillah saya walafiat panjang umur Iya. zaman Bingen dulu ya. Nah, ini dari sisi pengobatan, dari filosofi misalnya petua hidup ada juga di situ. Ada petua hidup. Jadi kita tuh ada kesederhanaan, ada mencintai alam. Karena apa yang ada di alam ini digunakanlah, dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau kita rusak tanaman atau menebang pohon sembarangan, maka ya tadilah tidak kenal kan. Kita juga kita alang-alang pohon alang-alang tidak bermanfaat. Zaman dulu bermanfaat. Iya, bermanfaat. Banyak itu obat-obatan. Kami baca juga naskah yang ada di uluan, aksara ulu. Jenis alang-alang, tapi dia dimanfaatkan banyak obat. Campurannya juga banyak. Nah, jadi itu mahasiswa kami meneliti itu, wah ini obat-obatan lagi gitu kan. Ini alang-alang itu Pak. Emang kalau jadi ilmuwan tuh mah itu neliti. Neliti. Iya, tapi sebelum neliti tertarik dulu. Aman tidak tertarik, ya sudahlah. Ngawasi alang-alang terpasti gitu. Habis jalan-jalan. Ya, tapi ternyata di Bali itu ada manfaatnya. Ada manfaat. Segala yang ada di dunia ini semua bermanfaat diciptakan Allah oleh gitu. Allah. Nah, balik tadi wong datang dari jauh-jauh nak nyingok naskah kuno. Apa ini carinya tuh? Apa cuma nyingok, Bay? Tidak juga. Karena tadi nilai yang dikandung dalam naskah kuno ini punya nilai yang sangat tinggi ya. Bagi orang barat itu adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi wilayah setempat. Apalagi masa-masa Belanda, masa-masa kolonial. Itu kan bagaimana mereka banyak menguasai naskah itu kan. Bahasanya pacaklah mereka daripada kita. Bahasa Jawa paseh mereka daripada kita. Bahasa Melayu paseh juga mereka daripada kita. Kalau Melayu pasti dia. Nah, jadi itulah tadi karena apa? Ingin melihat kan awal itu nak
nak berekspansi wilayah ya, nak ngambil apa sih berdagang. Tahu-tahu kita nak menguasai wilayah. Zaman dulu kan seperti itu. Jadi itu tadi. Saat ini mereka ingin menggali ilmunya. Pengobatan zaman ini hari cepet kan gercep Malaysia buatlah apa namanya tuh obat herbal gitu kan. Iya. Dari naskah Mang Cek. Sayang niat kita tidak jeli. Dari naskah pengetahuannya. Padahal di situlah resepnya di situlah ajaran Wong Bingen sudah terbukti. Khasiatnya. Tinggal lagi kita harusnya diteliti ulang oleh farmasi berapa nian jenis yang dibutuhkan. Nah karena timbangannya pakai bahasa Palembang. Iya. Misalnya pakai dacing. Nah ukurannya pakai berapa ukurannya kan? Apa dacing kayak gitu kan? Gitu. Pakai dacing nimbangnya. Gitu. Dacing sekarang masih dipakai dah ya? Nah, dah tahu lagi. Kalau dah kate lagi dah, Mang Cek. Tahu aku di pasar tak kate lagi dacing. Kalau digital kan lo. Asal naruh langsung angkong. Nah, iya. Aman dulu tuh dacing tuh ada yang berapa? 10 gram, 1 gram. Taruh besinya. Simbang dah. Amal simbang sudah mateng. Ya tapi ibarat kita tuh kalau zaman dulu tuh memang timbangan tuh udah ganti yang nambahi lagi. Iya murni. Nah aku pernah ngalami dacing itu. Oh salah tuh ini tahu aku masih muda. Artinya bahwa zaman kita dulu dacing itu emas pakai dacing. Iya. Aki galau. Pakai dacing galau. Nimbang zaman dulu. Nimbang. Sekarang sudah digital. Nah, artinya bahwa alat ukur zaman Bingen dulu sudah terukur mungkin dengan metodenya yang lebih valid lah sebetulnya. Cuma sekarang teknologi sudah menuju digital. Artinya wong datang jauh-jauh itu justru keingin-tahuannya. Nah, yang paling banyak Malaysia apa mana yang nggak datang? Malaysia yang banyak. Singapura ada Singapura adalah ada juga. Singapura. Di Brunei ada juga. Itu maco-maco atau apa kalau menggali itu? Kalau Malaysia membeli. Beli. Oh pernah aku dengar mahal dibelinya. Iya. Tinggal galak pidak kita jualnya. Mereka bawa duit skoper. Nah, kak kayum dah. Cuma itu tadi ada yang sayang. Iya. Galak apa tidak kita nak jualnya? Benda pusaka tinggalan leluhur kita nih ya. Cuman kalau kita merasa itu memang harus dihargai, ya mau tidak mau lah. Itu kan peninggalan. Iya. Nah di adab dewek di Fakultas Adab tuh ya, itu juga ada mulok yang belajar tentang ini. Ada. Jadi di Fakultas Adab itu kita belajar mata kuliah filologi ada. Filologi. Mata kuliah kajian naskah juga ada. Banyak peminatnya. Iya, seprodi itu maksudnya prodi. Fakultas di bawah fakultas kan prodi. Ya? Nah, prodi Sejarah Peradaban Islam belajar filologi. Mahasiswa ilmu perpustakaan belajar filologi. Mahasiswa sastra Arab belajar filologi. Nah, kemudian mahasiswa ilmu politik Islam itu belajar juga filologi. Karena perlu politik Islam, dia perlu bukan naskah-naskah masa keislaman dulu dong. Sultanan Palembang ya. Cak Mano politik zaman masa kesultanan. Jadi buka-buka naskah zaman dahulu. Yaitu. Jadi perlulah gitu ya, penggalian itu. Nah itulah sebetulnya ilmu itu outputnya adalah bagaimana kita mengambil ilmu itu untuk kehidupan kita, baik itu bersikap, baik itu dalam memahami ilmunya. Dan memang ilmunya ada gala sebenarnya. Kalau kita jujur bukan ilmu praktis sekarang ini, kita cuma baca sebuku dua buku lah langsung ngelotok lah itu pada zaman Bingen tuh kitab-kitab. Nah kemudian juga dari apa yang sudah ditemukan ini sudah sejauh mana di resum ke kamus bahasa Palembang ini bahasa Bingen yang ditemukan disusun atau kerjasama dengan balai bahasa atau misalnya dengan apa? Sejauh ini Mang Cek kami tuh sudah menyusun secara pribadi ya nyusun dewek. Kemudian ada juga yang sudah disumbangkan. Kan sumbangan apa? Ada orang balai bahasa gitu ya minta referensi gitu. Kira-kira bahasa apalagi lah kata-kata yang bisa dimasukkan dalam kamus bahasa Palembang. Ini Bu, bla 1 2 3 saya kirimin ke mereka. Artinya apa nih? Dari mana sumbernya? Sumber dari naskah. Ada yang seperti itu. Jadi bisa menyumbangkan kata-kata ya, vocab jiwa anak-anak ini mudanya vocab. Vocabulary. Kalau dalam bahasa kita tuh apa namanya? Kosakata. Kosakata. Jadi sumbangkan ke balai bahasa yang kita dapat gitu kan. Ini artinya ini kita.
Nah, Sugi, CC. Yo, jadi mereka mengakomodirnya itu lagi kumpul ke Iya. kapan-kapan suatu waktu. Bahkan kemarin sempat Quran ya. Quran, iya. Quran Palembang itu. Terjemahan. Itu bebaso, Oh, bebaso. Bebaso. Lain lagi bukan pakai bahasa Melayu. Tapi dia pakai bahasa Jawa, apa namanya? Campuran Jawa itu kan. Oh, itu ya. Itu terjemahan. Terjemahan. Iya, Terjemahannya. Kalau terjemahan itu kan biasanya satu ayat tuh bisa panjang. Beda dengan langsung letter luck iya, beda. Ya. Kata demi kata itu kan. Bukan Quran kan enggak boleh Qurannya, tapi terjemahannya. Iya, terjemahannya ya. Oke. Arahnya ke tafsir ujungnya. Arahnya ke tafsir. Iya, oke. Nah, ini sebetulnya dari bahasa ini lah kuncinya. Bahasa yang memang kita pakai untuk sehari-hari, kemudian dalam kehidupan kita yang pacak kita ambil, tapi belajar. Iya, belajar. Sumbernya jelas. Ini sumbernya naskah kuno. Artinya naskah kuno peninggalan zaman Bingen yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, sekarang ini persentase penggunaan bahasa kita, kan Indonesia ini sebenarnya bukan Sumsel baik. Indonesia ini lebih banyak bahasa daerahnya. Sumsel bela banyak Sumsel ini. 200-an bahasa Sumsel itu. Wow, luar biasa Sumsel kaya dengan bahasa. Iya. Nah, cuma karena Palembang ini ibu kota, mungkin jadi bahasa komunikasi kan itu ya. Bahasa sehari-hari dan bisa mudah dimengerti. Ya, kalau bahasa dari daerah-daerah kan mungkin perlu belajar khusus dan itu ada enggak di Molok itu. Untuk bahasa Palembang. Ya. Bahasa Palembang belum ada ya Molok. Tapi dia belum ada. Jawi bahasa Jawi aksara Jawi itu lah ditutup kan, enggak lagi dipakai. Tapi yang nak diusahakan ini adalah bahasa Palembang tadi yang bahasa halus. Ada ahlinya sih. Baru ditatar ya oleh beberapa nih. Karena tergantung gurunya juga. Iya, karena SDM-nya udah kate, siapa nak ngajarnya? Gurunya kate, siapa nak ngajarinya? Karena jujur wae bakso ini kalau tergantung guru nak kate, dia harus nuangke juga dengan kurikulum lagi, kemudian kurikulum dijelaskan lagi seperti apa, sehingga outputnya jelas udah pasti bebaso. Bukan bakso Palembang, bebaso. Berat itu bebaso. Iya, bebaso tuh berat. Berat, ada mudah itu. Berat nian, karena bebaso tuh bahasanya halus. Agak kombinasi dengan bahasa Jawa halus. Iya. Karena memang kita zaman sejarah dulu kan ada dari juga dari Jawa juga ya, bahwa zaman kerajaan dulu kan gitu zaman kesultanan. Iya. Nah, mungkin ada yang pengen disamping dikit untuk penonton lagi nonton kita ini kaitan dengan Maman lah mencintai bahasa Bingen ini dan juga mengenal naskah kuno. Ada yang tidak disampaikan seperti ini. Sejarah itu jangan dilupakan. Karena hidup saat ini adalah dari masa lalu. Iya, pasti itu. Ada hari ini kan ada hari kemarin. Dan hari besok harapan. Ya, jadi tapi ya naskah ini adalah sumber masa lalu. Jadi harus dibuka lagi. Karena apa yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19 ya, itu ada dalam naskah, jangan salah. Ada galau pokoknya kejadiannya. Sangat relevan sekali. Jadi jangan lupakan karya-karya masa lalu, khususnya naskah kuno ya Bapak Ibu ya sekalian, Mang Cek Bicek Palembang anget. Ingat itu. Yang pasti jangan cuma dibaca tapi dikaji. Insya Allah dapat pencerahan. Kalau udah minat, karena kan ini kan bulukan, bahkan bulukan. Buka website Pusako Sumsel. Insya Allah ada galau ya. Insya Allah ada galau. Oke, baik. Nah, ini luar biasa. Ini obrolan kita hari ini di podcast Bahasa Palembang. Mudah-mudahan yang mungkin baru terdengar filolog. Filolog nih ilmu filologi. Aisyahnya tertarik belajarnya atau yang mengenai naskah kuno. Aisyahnya ada perlu dicari. Kaget cari Cek Umi Kalsum ya di UIN. Raden Patah Palembang di Jakabaring ya. Jakabaring kantornya saat ini. Iya, jadi mudah-mudahan baca bertanya, beliau juga kepala pustakaannya. Jadi bukunya di situ ada di situ. Boleh lah untuk yang nak nambah ilmu. Pak Yucek, makasih banyak. Sama-sama. Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum ya. Beliau ini dosen dan juga kepala perpustakaan Universitas Palembang yang sudah berbagi ilmu pengetahuan kita dalam menggali bahasa Bingen lewat naskah kuno. Mudah-mudahan bermanfaat bagi galau-galau dan kami Cek Ridwan Ifai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.